Hai lor, balik lagi bersama Sesupan FT. Hari ini saya akan membahas Valerian sesuai dengan request dulur ya. Saya coba, saya cek. Kalau memang menurut saya cukup bagus, ya akan saya review. Tapi sebelum itu saya ingin kasih tahu, saya tidak akan mainin game ini karena saya pribadi ingin mengurangi tanggung jawab saya, terutama untuk game Play to Seed Airdrop ya. Sehingga yang saya review ini pun belum tentu jelek juga. Kalau memang menurut dulur bagus, yaitu dulur gas aja nggak masalah. Sehingga kalau saya nggak nyari gamenya ya nggak akan saya review. Kalau memang ada yang request mau saya review, ya saya coba review kayak game Valerian. Tapi dulur jangan kecewa dulu. Bukan berarti yang saya review itu juga jelek juga. Kalau memang bagus ya akan saya bilang bagus. Saya akan tetap objektif sesuai dengan informasi yang saya ketahui. Kalaupun nanti ada yang salah, pasti nanti akan saya coba update juga ke depannya. Karena kan yang namanya event selalu ada update lur. Dan itu ya harus fair aja, seperti itu. Nah untuk Valerian sendiri, saya langsung ke inti untuk daftarnya aja ya. Valerian ini baru mulainya kemarin akhir November di sign in ini. Nanti kalau memang ingin daftar, dan kalau ingin daftar, dulu harus sign in pakai sosial media account. Kalau pakai wallet gimana Bu? Itu terserah. Cuman kalau pakai saya, cara yang saya coba cari tahu pakai sosial account. Terserah pilih yang mana. Kalau saya pakai yang Google. Setelah masuk, nanti dulu harus connect wallet ya. Di sini nanti akan ada tulisan connect wallet. Klik aja. Setelah itu klik manage wallet. Lalu klik link profile. Setelah itu nanti akan ada cuman Google doang. Nah nanti pilih link a profile. Lalu pilih link a wallet. Pilih MetaMask atau wallet terserah. Kalau saya pakai MetaMask, sign in, connect. Sudah selesai. Nah kalau berhasil nanti akan ada tulisan seperti ini. Di sini di profil ini ada dua jenis wallet. Pertama adalah wallet bawaan yang kita login pakai Gmail. Yang kedua adalah wallet yang kita konekkan tadi. Bedanya apa? Kalau yang default itu yang bawaan dari Gmailnya itu nanti akan otomatis nyambung ke gamenya. Cuman nanti kalau memang ingin nyambung emailnya harus sama ya. Jadi mirip-mirip kayak game-game pada umumnya yang biasa saya review. Ini penting saya bahas dulu kalau memang dulur ingin main agar dulur paham dan nanti nggak bingung. Nah setelah itu di sini nanti dulur bisa langsung fokus untuk naikin atau cari shard di sini ya. Karena shard ini nanti kayak idle fungsinya, sehingga nanti tiap jamnya dulur harus klaim seperti ini. Nah ini kayak gini ya. Saya dapat shard nih. Setelah itu, di sini ada beberapa jenis ya, ada artifak, emblem, leaderboard, sama task. Untuk task di sini dulur tinggal pilih aja mau selesaikan yang mana. Nah, untuk yang artifak ini dulur harus upgrade ya. Ini kan punya shard nih. Ini kan shard ya. Shard ini harus dipakai untuk upgrade kayak gini. Nah, fungsi upgrade itu apa? Untuk naikin shard per jamnya. Gitu loh. Nah kayak gini nanti akan nambah semakin kita tinggi upgrade-nya, maka per jamnya shard itu akan bertambah semakin banyak. Misal nih ya, di sini kan saya per jamnya itu 1800, nambah nih 1940. Nah saya coba upgrade lagi, saya coba ya yang ini, klik nambah 100, jadinya 2000 per jam, 2040 per jam harusnya ya. Nah 2050 per jam. Lalu nanti tiernya ini juga akan terus bertambah ya, tergantung per jamnya kita. Tapi nanti akan saya bahas sedikit tentang tier. Untuk sekarang artifak dulu. Semoga di sini dulu paham untuk artifak. Intinya upgrade untuk naikin per jamnya ini. Setelah itu di sini ada yang namanya emblem. Emblem ini bisa dulur aktifkan dengan memainkan gamenya. Nah misal nih ya, saya udah aktif 1, 2, 3, 4 aktif. Nah yang ini belum aktif. Aktifnya gimana? Harus battle dengan Valerian Air atau Valerian tipe udara atau air ya. Nah kayak gitu ya. Pokoknya harus mainin Valerian yang dulur miliki dan harus mainin game. Intinya di emblem ini akan kebuka jika dulur aktif mainin gamenya, dan seluruhnya ini selesaikan kalau memang beneran niat mainin. Nah fungsi untuk nyelesain ini apa? Sebenarnya sama, untuk naikin rate per jamnya ini ya. Ini nih, next shard per jam itu nanti naik gitu lur.
naik jadi 200. Nah, kayak ini nanti yang asalnya 2000 jadi 2250 kalau upgrade gitu ya. Nah, ini kayak upgrade. Nah, seperti ini. Nah, kan udah, saya coba cek aja di sini, saya coba refresh 2250, bener ya, sesuai. Kayak ini juga perlu di-upgrade, kita upgrade kayak gini. Nah, upgrade lagi. Kalau dulur rajin mainin gamenya, karena saya sudah coba mainin juga, nanti dulur akan otomatis aktifin emblem ini. Simple gitu doang. Nah, untuk leaderboard sayangnya sekarang masih belum kelihatan. Itu. Nah, untuk game sekarang kita coba ke gamenya. Untuk gamenya sendiri, besaran aplikasinya sekitar 1,7 GB. Waktu saya download memang cukup gede. Tapi secara gameplay menurut saya memang cukup menarik dan ya ada keseruannya lah untuk gamenya. Nggak terlalu kaku-kaku banget. Ada sedikit nuansa yang berbeda. Nanti dulur waktu main kan dapat kotak ini ya, 1, 2, 3, 4. Nanti tinggal klik aja, nunggu cooldownnya selesai. Ini gratis ya, gratis. Kalau sudah cooldown selesai sekitar 5 menit, tinggal di open aja kayak gini, kita skip, nanti otomatis dapat kartu. Nah, kartunya itu yang kayak gini. Lalu kartu ini nanti dulur bisa gunakan untuk upgrade ini ya, di upgrade nih, kan ada hijau-hijaunya. Harus kita awaken atau upgrade ke level 2, level 3, biar bisa ke stage lebih tinggi. Nah, untuk upgrade-nya di mana? Untuk upgrade-nya di awaken, klik awaken di sini. Setelah itu tinggal upgrade seperti ini, awaken. Nah, udah konfirmasi. Nanti otomatis levelnya akan naik. Gitu loh. Nah, seperti ini. Itu. Untuk awaken sendiri, ada awaken, shiny awaken, terus ada juga yang breeding altar, dan seterusnya ya. Nanti dulur bisa eksplorasi. Kalau dulur nyelesain, pasti akan membuka semua ini ya, unlock-unlock ini nih. Karena untuk unlocknya sendiri dulur harus menyelesaikan misi yang ada di dalam game. Nah, ini nih, saya udah nyelesain ini, jadi harus upgrade lagi. Tadi kan nggak bisa upgrade. Kenapa kok bisa? Ya karena barusan nyelesain misinya, reach level. Nah, ini kan harus naikin level. Udah, itu doang, simple. Nah, untuk gamenya sendiri nanti dulur bisa main di story mode. Klik ini. Nah, nanti di sini yang ini selesaikan nih, yang buka-buka ini diselesaikan, kan udah ada bintang. Kayak gini sini, klik challenge. Nanti tinggal selesaiin dan dulur pasti paham gamenya kayak gimana. Saya nggak akan mainin biar videonya nggak terlalu panjang juga dan biar dulur langsung paham ke inti-intinya. Intinya kayak gitu. Nanti dulur pasti paham untuk mainin gamenya sendiri. Lalu untuk battle power, di sini nanti dulur juga bisa selesaikan untuk nyelesain dan buka emblem lur. Penting ya. Termasuk di Donggyeon juga di sini dulur bisa selesaikan dan ikuti. Nah, lalu di sini ada dua jenis, ini gold, lalu ini juga gems. Yang terpenting sebenarnya untuk yang gems ini, kalau yang gold itu dulur bisa dapat gampang, tapi yang susah ini gems. Nah, gems ini dulur bisa beli di market, di shop ini. Ya, ini nanti beli di sini bisa. Tapi kalau memang ingin diskon 50%, dulur harus beli pakai token VAL. Token VAL sudah listing di Dex Screener, di Uniswap maksudnya. Sudah listing Oktober kemarin, naik ya sampai $1 dan turun terus. Cuman ini masih token sementara, jadi nanti semua itu akan di swap atau dimigrasi ke token yang baru. Nah, token yang Valeria ini nanti akan diganti ke token Vol. Cuman intinya untuk sekarang Valeria ini hanya bisa digunakan di season 1 yang sekarang. Yang ini ya. Dan bisa digunakan untuk beli di sini, beli gems, pakai Valeria untuk naikin power, untuk beli item dan lain-lain. Nah, kenapa penting untuk beli item atau memang ingin beli token VAL ini? Pentingnya adalah nanti agar dulur cepet untuk naikin emblem ini ya, membuka semuanya, naikin emblem agar semua nanti akan terbuka ya. Itu loh. Karena fokusnya itu sebenarnya di shard ini. Di shard yang di sini, beneran yang di sini, bukan yang di total. Karena yang nanti akan dihitung adalah shard yang menjadi generation ini ya, generation per jamnya, bukan totalnya. Jadi total ini jangan disimpan, tapi digunakan untuk upgrade. Ini loh kayak gini ya, untuk naikin shard per jamnya. Itu.
Untuk rankingnya di sini dulur bisa lihat ya, ada ranking Iron sampai champion, yang paling tinggi itu champion. Nah, untuk ini, untuk ranking atau peringkatnya ini tergantung dari berapa shard per jam yang dulur sudah miliki. Kalau dulur masih di 2500 shard per jam, berarti rankingnya masih Iron 3. Misal di saya, di sini kan baru 3300, berarti range-nya itu di tier 3. Nah, ini tier Iron 3 baru jalan. Nah, kalau mau ke Iron 4 harus 5000 shard per jam. Dan fokusnya itu di sini, bukan yang di total. Di sini juga ada menu double, dulur bisa gunakan kalau memang shardnya udah tinggi per jamnya, bisa dipakai untuk double. Cuman ya dulur harus tetap DYOR, harus paham risk dan rewardnya. Lalu di sini ada Shiny Kuku ya. Tadi sudah saya coba komplit. Cuman untuk Shiny Kuku ini dulur harus buka, nanti pakai gems ya. Kalau nggak pakai gems, dulur nggak bisa buka. Yang ini nih Shiny Kukunya nih. Nah, ini harus dibuka pakai gems ini. Setiap kuku ini 10 gems gitu lur. Sebelum saya tutup, mungkin ini juga masuk ke kesimpulan. Jadi game Valeria ini saya kira banyak yang ingin minta di review, mungkin karena rewardnya ya, rewardnya sekitar 2,5 juta USD. Di sini ada tulisannya. Nggak tahu memang ini beneran USD, nggak tahu token. Kita tahu sendiri ya, ada beberapa developer atau ya banyak lah, kan lebih dari 2. Ada banyak developer yang memang kurang waras kalau ngadain event. Ya kita fair-fairan aja, memang banyak kayak gitu. Ada yang memang nggak jujur tentang alokasinya, yang dilebih-lebihkan, kan banyak. Sehingga di sini dulur harus coba untuk sedikit kritis, apakah memang beneran ini USDT ataukah token, gitu loh. Kalau memang USDT, menurut saya ini cukup besar. Kalau memang beneran USDT 2,5 juta USD. Saya coba cari di Discordnya sendiri, timnya sendiri juga udah memang merencanakan event ini dari pertengahan November. Kalau memang ada reward sekitar 2,5 million. Nah, masalahnya 2,5 million token atau USD gitu loh. Karena token sendiri ya kadang ada tulisan dolar kayak gini. Ya itu kembali ke dulur bisa tanya ke sana. Terus poin lainnya adalah di sini eventnya itu hanya 30 sampai 40 hari doang, dari tanggal 30 November kalau nggak salah. Berarti kalau 30 hari ya sekitar 30 Desember, jadi sebulanan. Menurut saya cukup sebentar ya, apalagi banyak game yang 4 bulan, 6 bulan, bahkan Pirate Nation sendiri timnya bilang, oh ini nanti pendek cuma 4 bulan. Ngaco sih emang developer itu. 4 bulan katanya bentar, itu udah 1 kuartal lebih loh. Tapi intinya kalau kita lihat ya, antara sekitar Januari itu eventnya pasti beres, dan TGE-nya token vol itu nanti akan rilis di Januari 2025. Jadi memang nggak lama event ini, dan harusnya developer kalau memang sesuai dengan janjinya dan kata-katanya dan masih waras ya, Januari itu beneran beres. Nggak diperpanjang sampai Februari, terus alasannya eventnya rame atau yang lain, ya kan dulur tahu sendiri. Bagaimanapun saya harus bilang seperti ini agar dulur juga paham risk dan rewardnya. Saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir, dan nanti sisanya ya sesuaikan dengan risk dan reward yang bisa dulur terima. Sekali lagi, saya review karena ada yang memang minta di review. Saya sendiri nggak main meskipun saya sudah paham, dan menurut saya memang ya sedikitnya agak bagus lah dengan mainnya cuma 1 bulanan, terus juga ya lumayan caranya. Tapi karena saya udah mengurangi tanggung jawab sedikit untuk yang play to airdrop, ya saya beneran nggak akan main ini lur. Cuman sekali lagi jangan bias dulur, kalau mau main ya monggo gas aja, nggak masalah kalau memang dulur seneng gitu lur. Dan sesuai komitmen saya ya, saya nanti nggak akan pakai link referral, karena saya sendiri nggak main ya, nggak akan mungkin juga pakai link referral gitu. Kalau masih bingung, tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Kalau memang dulur punya request atau pertanyaan, bisa di kolom komentar. Terutama mungkin game-game lain memang ingin di request, monggo ya di kolom komentar. Sekian, matur nuwun lur.